Bab 10. Cinta sang mantan mafia. Di sisi lain, Leo pun juga sedang berpamitan dengan Nadia. Aku akan keluar kota selama 3 hari. Maka, jaga diri dan juga baby twins baik-baik. Jangan keluar rumah jika itu tidak terlalu penting. Leo terus berbicara untuk memberi pesan kepada istrinya. Sambil asik menciumi harum Nadia, dengan menempelkan hidungnya di bahu istrinya itu. Kedua tangannya setia melingkar erat pada perut sambil mengusapnya penuh perasaan. Tak lama Leo membalik tubuh Nadia untuk menciumi perutnya, perlahan ciuman itu naik ke atas. Iya, udah Nadia berusaha mendorong suaminya itu dengan satu tangannya. Namun, tak ada efek sama sekali. Justru kini hidung Leo beralih ke lehernya. Akan tetapi sekarang hampir mirip surat keterangan kelurahan yang banyak caps tempelnya. Berhenti, Leo. Ah! Jeritan Nadia nyatanya bercampur desah. Kalau berat ninggalin aku, ya udah gak usah pergi, ucap Nadia terbata karena sambil merasakan buayan yang hampir mampu melenakannya. Aku tetap harus pergi, meski hati ini sangat berat meninggalkanmu, sahut Leo kemudian kembali meneruskan kegiatannya. Hai bolehkah aku meninju wajahnya yang menyebalkan itu, batin Nadia sedikit kesal akan kelakuan Leo. Pasalnya bukan baru pertama kali, tapi cukup sering. Suaminya itu suka kelepasan menggigitnya. Aku tuh memang semakin bulat tahu, semua bagian membesar. Nadia berusaha melepaskan dirinya dari kuasa Leo. Ia mulai risih dengan apa yang ada di dalam pikirannya sendiri saat ini. Apanya yang bulat? Ini. Tunjuk Leo pada sesuatu yang kini terasa makin pas dalam genggamannya. Tatapan matanya kian berkabut dengan pancaran keinginan yang telah memuncak. Hingga akhirnya ia meraup bibir Nadia yang tengah menganga karena ucapannya barusan. Dan perjalanan Otu pun dimulai. Hingga beberapa jam kemudian, Leo melabuhkan kecupannya lagi di kening istrinya itu. Sebelum akhirnya ia masuk ke dalam mobil dengan Black sebagai drivernya. Setelah berada di dalam, pria berahang tegas itu segera menurunkan kaca jendela mobil. Jangan kemana-mana, ingat, kamu tidak boleh kelelahan ya. Aku akan sering memberikan kabar padamu, jadi jangan khawatir. Red akan menjagamu, pergilah hanya dengannya. Tunggu saja aku pulang, oke sayang. Pesan Leo beruntun membuat Nadia tersenyum lalu ia melongokkan kepalanya ke dalam jendela mobil. Kap, muah. Nadia memberi ciuman singkat pada Leo hingga terciptanya senyum di wajah yang berseri-seri itu. Mantap tuan. Bekalnya udah banyak, ledek Black seraya terkekeh kecil. Buk. Leo terlihat menendang belakang kursi sambil tertawa. Sial kau. Beraninya meledekku. Minta bekal sana, sama calon istrimu. Seru Leo balas meledek ajudan Black. Sudah dong. Sahut Black menimpali. Sudahlah kalian berangkat sana, kata Nadia. Sekali lagi Leo menatap istrinya itu lekat, seandainya saja bisa mengajak istrinya itu maka akan ia ajak. Hanya saja, jalur yang mereka datangi nanti cukup terpelosok dan jauh dari kota. Dengan beberapa area medan yang akan cukup melelahkan dan berbahaya bagi wanita hamil. Beberapa jam kemudian, sampailah keduanya di bandara. Seorang pria muda yang telah menunggu Leo di lobi mengambil alih kopernya.
Black hanya mengangguk pada salah satu anak buah. Mengangguk pada salah satu anak buah yang ia ajak secara mendadak semalam. Ia kembali fokus berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri Black. "Hai, apakah kau Lorenzo?" Sapa wanita tersebut dengan senyum memikat yang bertengger di wajah cantiknya. Kebetulan wanita itu telah memesan minuman di tempat mereka menunggu panggilan keberangkatan pesawat. "Aku Black, bukan Lorenzo," jawab Black seraya menelisik singkat dan segera mematikan panggilan tersebut. Ia memilih memindahkan komunikasi melalui chat. "Untukmu." Wanita itu pun menyodorkan gelas berwarna coklat kehitaman, khas dari salah satu kafe di bandara tersebut. "Oke, thanks," ucap Black kemudian ia memberikan minuman tersebut kepada asisten yang berada di belakangnya. "Untuk saya Pak?" tanya Shane heran, ia menanggapi minuman tersebut dengan bingung. Pasalnya ia mendengar dengan jelas jika minuman tersebut diberikan oleh wanita cantik itu untuk ajudan Black. "Aku tidak minum kopi sekarang, tetapi susu." Setelah mengatakannya Black pun berlalu melewati wanita cantik tadi. Black mencari tempat lain dan mengambil tempat untuk menunggu di pojok kafe. "Cik, pria itu sok jual mahal rupanya," batin wanita tersebut. Sementara itu di pojok kafe. "Halo Red sayang. Aku baru saja sampai bandara tapi sudah merindukanmu." Black pun terkekeh dengan tingkat bucinnya yang sudah akut. Akan tetapi wanita itu terus memperhatikan Black dengan seringai penuh arti. Tentu saja dengan segala rencana di dalam otaknya. "Kau itu Lorenzo, dan aku akan kembali mendapatkanmu," gumam wanita cantik itu. Bab 11. Saat sedang asiknya mengobrol dengan Red dari balik telepon, terdengar suara pengumuman bahwa para penumpang pesawat elang Boeing XXN sekian harus segera bersiap. "Aku akan menghubungimu lagi nanti, Red. Pokoknya aku bakalan kangen banget deh apalagi sama bibir kamu yang tipis tapi manis itu, sayang," goda Black yang sengaja mengucapkan kalimat terakhir pada percakapannya dengan teramat jelas. Sebab Black dapat melihat melalui ekor matanya, akan pergerakan dari wanita yang berjalan mendekat ke arahnya kemudian kembali memasukkan ponsel itu ke dalam sakunya. "Serius sekali? Siapa dia?" "Pacarmu ya? Kau ternyata romantis juga," ucap wanita yang bernama Paulina. Di mana wanita ini tahu-tahu muncul dari belakang Black. Pria dengan rambut sedikit gondrong yang selalu dikuncir itu hanya tersenyum miring menanggapi sangkaan dari wanita sok tahu ini. Black takkan menjawab ataupun memberi penjelasan. Bukan karena ia tak ingin menegaskan statusnya saat ini, namun dia tak mau ada komunikasi tak penting dengan wanita yang nampaknya memiliki sebuah rencana kepadanya di luar konteks proyek. Entah kenapa ia curiga, namun itulah yang dapat Black rasakan saat ini. Black nyatanya juga hendak menjaga kehidupan privasinya. Ia paham benar siapa Paulina dan juga bagaimana kekuasaan dan sikap arogan dari sang pemilik perusahaan yang mana saat ini telah sengaja mengirim wanita cantik tanpa isi ini. "Siapa dia, Black?" tanya Leo singkat pada saat ajudannya itu berada di sisinya. "Sepertinya hanya lalat yang akan sedikit mengganggu jika tidak kita pukul dengan raket listrik," kata Black asal. "Kenapa memukul lalat dengan raket listrik? Kau pikir mereka sama dengan nyamuk?" tanya Leo heran. Black hanya tertawa dengan perumpamaannya itu. Tanpa memiliki keinginan untuk menjawab pertanyaan tuannya. "Sebaiknya kita siap-siap, Tuan. Sebentar lagi nomor penerbangan kita akan dipanggil."
Setelah berkata Black segera berlalu dari hadapan Leo tanpa sedikit pun memandang pada Paulina yang telah berada di dekat mereka saat ini. Sial kau So. Kau bahkan tak ingin menatap dan menoleh ke arahku sedikit pun. Akan tetapi sikapmu ini membuatku semakin berhasrat untuk memiliki dirimu. Batin Paulina dalam hati disertai tatapannya yang tajam menghunus dari belakang punggung Black. Salah satu sudut bibirnya terangkat ke atas, hingga mencetak senyum sinis. Senyum yang menyiratkan sebuah rencana. Di dalam pesawat, Paulina bahkan mengusir asisten yang diajak oleh Black. Ia menukar nomor kursi mereka. Sementara, Black yang nyatanya telah mengetahui kelakuan wanita itu hanya melirik sekilas. Kemudian ia kembali melihat layar pada tabletnya. Mempelajari proposal yang dikirim oleh beberapa perusahaan yang terikat pada proyek yang sama. Kenapa kau terlihat sibuk sekali? Istirahatlah, ucap Paulina yang duduk di kursi depan Black dengan lembut serta seulas senyum yang ia sunggingkan di wajah cantiknya itu. Pekerjaan seorang ajudan memang seperti ini. Sejak dulu aku tak pernah memanjakan diriku. Bekerja untuk mengawal Tuan Leo sudah mendarah daging dan merasuk hingga ke tulang sumsum. Berbeda dengan Anda yang sejak kecil mungkin telah menjadi Tuan Putri. Black sengaja bicara dengan tatapan yang masih fokus pada gadgetnya. Nada sarkas itu ia tujukan untuk mematahkan jurus dari Paulina selanjutnya. Perlahan kau akan tahu So. Jika aku bukanlah wanita yang manja dan tak bisa apa-apa, kila Paulina dengan seulas senyum yang masih setia menghias di wajahnya yang full riasan itu. Meskipun sesungguhnya dalam hatinya, wanita itu kesal bukan main. Perusahaan kami adalah partner bisnis dari bosmu. Jabatan tuanku bahkan lebih tinggi darinya. Hal itu lantas menunjukkan bahwa kedudukanku nyatanya juga lebih tinggi daripada dirimu. Jadi, ingat batasanmu dan panggil aku dengan seharusnya, atau kerjasama kita berakhir sampai di sini, kecam Black dengan tegas. Black ternyata memang membenci Paulina, yang mana memanggilnya dengan sebutan yang terus membuatnya kembali, mengingat akan masa lalunya yang suram dengan keluarganya. Paulina yang sadar akan kebenaran dari ucapan Black barusan pun segera meminta maaf. Maafkan saya, ajudan Black. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Paulina pun sengaja menahan kesal dengan tetap mempertahankan nada bicaranya. Paulina tahu jika dirinya harus dapat mengendalikan diri agar rencananya dapat berjalan dengan baik. Ia cukup puas dengan terganggunya Black saat ia ada di dekat keduanya. Bahkan pria itu diam saja akan panggilan sayang darinya wanita masa lalu. Pertanda bahwa pria itu masih mengingat bagaimana kisah kasih haram mereka kala itu. Leo tak menanggapi apa yang keduanya bicarakan karena pria itu juga tengah sibuk dengan urusannya sendiri. Leo bahkan tersenyum pada saat melihat layar gadgetnya. Pria itu nampak bahagia pada saat Nadia mengirimkan video tentang pergerakan baby twins di dalam perutnya. Black melihat dengan sinis ke arah Paulina. Kembalikan kursi Shine. Aku sama sekali tidak nyaman berdekatan denganmu. Black sengaja mengusir Paulina bahkan tanpa menengok sedikit pun ke arah wanita tersebut. Tapi kan aku. Ingat, kau hanya wakil dari perusahaan Katon. Jangan sampai attitude-mu ini mencemarkan nama baik perusahaan itu. Sarkas Black, hingga membuat Paulina tak mampu untuk mendebatnya satu patah kata pun lagi. Paulina pun mendengus dan terpaksa pindah dengan menahan kesal dalam hati saja. Akan tetapi ia menumpahkan segala geramnya ke arah Shine,
pada saat mereka bertukar kursi. Terbukti tatapan kedua mata indahnya begitu tajam menghunus hingga relung kalbu karyawan yang masih jomblo itu. Ia bahkan menghentakkan ujung hak sepatunya dengan kencang. Shine hanya nyengir, menahan sakit pada punggung kakinya. Bahkan pria itu mengeratkan rahangnya agar tidak teriak. "Kenapa dengan kakimu, Shine?" tanya Black seraya menautkan kedua alisnya, pada saat Shine melewatinya. "Tidak apa-apa, bos. Hanya terbentur kaki kursi barusan," jawab Shine asal. "Lain kali, berhati-hatilah. Bahkan terhadap wanita cantik sekalipun. Jangan sampai keindahan itu menginjak-injak harga dirimu sebagai laki-laki." Setelah mengatakan kalimat ambigu tersebut, Black kembali fokus pada benda pipi di hadapannya. Apa dia tidak sadar bahwa saat di depan Red bahkan seorang ajudan perkasa yang hebat ini seakan tak ada harga dirinya lagi? "Baik bos." Shine hanya menggaruk kepalanya yang pelontos itu seraya menautkan kedua alisnya pertanda bingung. "Beraninya kau menyindirku, so. Lihat saja nanti kau akan kubuat bertekuk lutut sebelum menjumpai akhir masamu." Umpat Paulina dalam hati yang mana kini dirinya berada di belakang kursi Shine. Ternyata Black sengaja berkata seperti itu pada anak buahnya dengan cukup kencang dan jelas. Tentunya agar Paulina dapat mendengarnya. Sesampainya mereka di kota tujuan, Shine segera mengambil alih koper dan barang bawaan Leo. Tak banyak, hanya satu koper besar dan tas kecil berisi laptop. Ia mendorongnya dengan troli. Sementara Shine juga menggendong tas di punggungnya. "Hei kau, bawakan juga koperku," perintah Paulina ketus. "Maaf Nona, saya bukan anak buah Anda." Shine menepis koper besar berwarna magenta milik Paulina. "Kau..." Paulina mencekal lengan Shine agar pria itu berhenti dan terpaksa menuruti perintahnya. "Lepaskan tanganmu darinya Nona Paulina." Black yang sedang menerima telepon sontak memutuskan secara sepihak. Untung saja ia menoleh ketika mendengar suara cempreng khas wanita judes. Shine sontak terkekeh, melihat wajah Paulina yang tak berdaya. Barang bawaannya banyak tetapi wanita itu tak mau membawa asisten. "Shine bukan anak buahmu dan Anda tak bisa memerintahnya," ujar Black dengan cukup tegas. Kali ia berbicara sambil menatap Paulina intens. "Baik. Maafkan aku." Paulina nampak menundukkan kepalanya sungkan. Tentu saja hanya demi sebuah pencitraan. Karena yang sesungguhnya, dalam hatinya wanita itu terus mengumpat geram setengah mati. "Ah, kau pun akhirnya menatapku juga so. Kau pasti terpesona padaku kan? Semakin galak maka aku semakin penasaran padamu," batin Paulina. "Kamar kita ternyata saling berhadapan. Padahal, jika kamu meminta sekamar dengan aku, sungguh aku sama sekali tidak keberatan, so." Paulina menoleh dengan gaya ke arah Black yang berdiri kaku menatap antara kamar mereka yang saling berseberangan itu. "Peringatan saya tadi apa kurang jelas Nona Paulina?" hardik Black dengan aura tegas dan dingin yang semakin kentara. Shine bahkan sampai mengusap tengkuknya sendiri. "Hahaha, ternyata jiwa humoris Anda payah Tuan Ajudan Perkasa." Setelah menertawakan Black, maka Paulina segera berlalu memasuki kamarnya terlebih dahulu. Sebelum ia mati malu karena penolakan kembali dari Black. "Aku tidak menyangka jika ajudan Black akan menolak pesona dari Nona Paulina. Padahal bukanlah hal yang tabu jika sesama partner bisnis juga akan melakukan kerja sama di atas ranjang hotel. Atau,
Cinta ajudan Black sudah mentok kepada ajudan Red, batin Shine yang sangat menyayangkan kesempatan emas barusan. Seandainya ia yang ditawari pasti tidak akan menolak. Masalahnya, wanita sekelas Paulina tidak mungkin menawarkan diri pada pria yang hanya berpangkat kacung sepertinya. Awas saja kau, So. Berkali-kali sudah kau mempermalukanku di depan anak buahmu sendiri. Paulina terlihat kesal kemudian melempar tas miliknya ke atas tempat tidur beralas khas berwarna putih gading itu. Kemudian ia menggenggam sebuah botol kecil berwarna ungu metalik, dengan seringai jahat di wajahnya. Bab 12. Pagi ini Black dan sang tuan sarapan di resto penginapan mereka. Shine duduk di meja lain sehingga meja yang Black dan Leo tempati menyisakan satu kursi. Tak berapa lama datanglah seorang sosok wanita yang berdandan dengan gaya smooth kasualnya. Pagi semuanya. Sapa Paulina dengan senyumnya yang manis. Akan tetapi ucapannya tersebut hanya ditanggapi oleh Leo dengan anggukan pelan. Begitupun reaksi dari Black yang hanya sekedarnya saja. Pagi Nona Pau, jawab Shine terpotong, bahkan senyum secerah sang surya yang ia tampilkan mendadak tenggelam setelah mendapat tatapan tajam menusuk bak ujung belati yang baru diasah oleh tukang jagal. Pagi, So. Paulina menyapa Black yang sedang asik meneguk secangkir susu hangat, seraya mendudukkan bokongnya pelan di kursi yang kosong tersebut. Ya pagi, jawab Black datar seraya menyeruput sisa minumannya lalu ia berdiri dengan ponsel yang menempel di telinganya. Selesaikan sarapanmu dengan cepat, karena kita akan meninjau lokasi, tambahnya lagi seraya meninggalkan Paulina sarapan sendirian. Bahkan Leo juga telah menjauh dari mereka karena sedang menghubungi seseorang. Dapat diduga siapa orang yang dihubunginya itu. Karena Leo tak henti melebarkan senyumnya sejak tadi. Black menyingkir dari meja makan menuju ujung restoran. Pria itu bersandar di pagar dengan sesekali tersenyum saat bicara dengan orang di seberang teleponnya. Hai, gak bos gak ajudan kerjaannya pada bucin. Lah gue kemana? Gumam Shine yang nampak iri melihat kelakuan kedua pimpinannya itu. Hei kau, sebenarnya siapa sih yang sedang dihubungi oleh bosmu itu? Tanya Paulina pada Shine dengan cara bicaranya yang arogan. Terpaksa wanita soksi ini duduk satu meja dengan Shine. Hei, apakah Nona berbicara dengan saya? Tanya Shine sambil menunjuk ke arah dirinya sendiri. Tentu saja sama kamu. Memangnya ada orang lain lagi di meja makan ini? Sarkas Paulina semakin ketus. Ya siapa tahu, Nona juga tidak menyebut nama saya, kilah Shine asal. Ia tak mau sopan lagi dengan wanita yang angkuh seperti Paulina. Sudah jawab saja. Tekan Paulina tak sabar. Jawab apa? Pria berkepala pelontos justru balik bertanya, sengaja mengulur waktu demi mengerjai rekan bisnis majikannya ini. Kau ini. Baiklah, aku memberimu harga yang mahal demi sebuah informasi akurat. Bahkan, aku bisa memberi apapun yang kau inginkan, asal Paulina tidak menyelesaikan kata-katanya. Karena Shine menatapnya dengan tatapan penuh arti. Aku tidak butuh uang Nona. Jujur aku tertarik padamu sejak pertama kita bertemu. Aku hanya ingin. Anda pasti mengerti kan? Jelas Shine dengan alis terangkat serta senyum miringnya. Sembari menatap tak berkedip wanita muda yang begitu segar dipandang mata, di mana kebetulan duduk di depannya. Mendapat tatapan menuntut dari Shine, seketika Paulina pun paham. Ia pun mengibas rambut panjang coklatnya.
hingga menampilkan leher jenjangnya yang putih mulus berhiaskan sebuah tato kecil bergambar bunga mawar. Hal itu tentu saja mampu membuat pria pelontos ini menelan ludahnya susah. Buru-buru ia meneguk sisa minumannya demi membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba kering. Pria manapun tidak akan dapat menolak pesonaku. Apalagi hanya pesuruh rendahan macam dirimu. Tapi, jika kau membantuku hingga misi ini berhasil, maka, aku akan mengizinkanmu mencicipi bagian teh asteris buku yang kau inginkan. Paulina tersenyum penuh arti pada pria di hadapannya ini. Di mana langsung disambut dengan sebuah senyum tipis joker yang menghias wajah sang asisten nakal itu. Dasar wanita mur 4 Han. Aku pasti akan memakanmu sampai habis, dan takkan kulepaskan meski kau memohon ampun sekalipun, batin Shine dengan segala pikiran liarnya. Lata dapat berhenti berpikiran nakal pada saat harus melihat cara Paulina berpakaian. Di mana wanita itu selalu mengenakan style yang snoxy dan menggoda. Meskipun kasual tapi begitu pas di badan. Bagaimana tidak, kaos yang dikenakan Paulina sungguh membentuk bukit asteris yang besar. Bahkan jika Paulina mengangkat tangannya ke atas, maka pusarnya yang berhiaskan indik berlian akan terlihat jelas. Kita akan bicarakan ini lagi nanti. Sepertinya bos sudah memberi kode untuk segera menuju lokasi, ucap Shine dengan senyum nakalnya. Ia berani sekarang, karena tanggapannya tentang bagaimana Paulina ini ternyata benar. Baiklah, hubungi saja aku. Paulina pun memberikan secarik kartu pada Shine. Kemudian segera diambil oleh pria itu dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Mereka semua mulai melihat lahan luas bertanya merah di mana kini telah kosong tanpa tanaman apapun. Di beberapa sudut terdapat tanaman singkong yang ditumpuk setelah dicabut. Sepertinya lahan yang ini lebih cocok dan aman tuan. Seru Black yang kini berdiri di atas batu besar sambil melihat sekeliling area di belakang kebun kosong tersebut. Atur pertemuan dengan pemilik tanah. Kerja cepat agar selesainya juga cepat. Titah Leo. Entah kenapa hatinya begitu ingin berada di samping istrinya saat ini. Senyum dan tawa Nadia menari-nari di wajahnya sejak tadi. Black pun mengangguk setuju, di mana sebelahnya ini terdapat penyambung lidah para warga yang memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut. Apalagi gestur dari Paulina yang terlihat mencari perhatiannya ini justru semakin membuat Black muak, sehingga ingin segera menyelesaikan pekerjaannya saat ini. Wanita itu terus mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Black nyatanya sudah cukup menahan diri. Bagaimanapun, nilai kerjasama dengan perusahaan Katon akan memberi keuntungan besar pada perusahaan tuannya ini. Menurutku, jika kita bisa menekan warga sedikit, pasti perusahaan dapat memperoleh harga yang lebih murah. Tentu saja hal itu dapat memberi keuntungan yang lebih besar pada perusahaan. Bukankah begitu? Saran Paulina penuh percaya diri. Seakan ia baru saja mengeluarkan ide cemerlang yang kemungkinan besar membuat Leo terkesan padanya. Bukan gayaku mendapatkan sesuatu dengan cara menekan serta memaksakan kehendak. Aku lebih suka bernegosiasi dengan cara yang sehat dan sportif, tegas Leo. Tentu saja, karena perusahaan kami bekerja dengan cara yang bersih bukan dengan cara kotor dan licik seperti itu, timpal Black dengan lugas mematahkan ide yang dilontarkan oleh Paulina. Apa kau baru saja mengatakan bahwa ideku barusan adalah salah satu cara yang kotor dan licik? Kurasa hampir semua perusahaan tinggi dan besar menggunakan cara yang hampir sama dengan apa yang kupikirkan.
Terkadang warga kampung yang sok seperti itu harus diberi pelajaran. Agar mereka tidak merasa di atas awan dengan mempertahankan lahan mereka. Tandas Paulina tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Lakukan apapun caramu sesuai dengan keinginanmu. Akan tetapi, jika bukan kami sebagai partner dari perusahaanmu. Tegas Black menolak. Jika bekerja dengan kami maka gunakanlah cara kerja kami. Jika kau keberatan, laporkan pada atasanmu dan kita masih bisa membatalkan semuanya saat ini. Tambah Black lagi seraya berlalu menyusul sang tuan yang telah lebih dulu pergi. Akan tetapi Paulina tampak berdiri angkuh sambil berkacak pinggang. Beberapa aparat di sana berjalan mengikuti Leo dan Black. Mereka senang dan bersyukur bahwa pihak perusahaan mau bersabar dengan mencoba bernegosiasi terhadap pemilik lahan setempat.